Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Distribusi peluang yang kedua yang akan kita pelajari adalah distribusi binomial. Nah, biar teman-teman juga lebih paham kasus seperti apa yang mempergunakan distribusi binomial, mari kita lihat poin penting yang harus ataupun akan menjadi kunci dari kasus ataupun dari penyelesaian dengan distribusi binomial. Pertama, jadi distribusi binomial ini juga bermula dari Bernoulli trial, ya. Dan kemudian kita akan lakukan secara berulang sebanyak n kali. Jadi kalau kasus yang akan sesuai dengan distribusi binomial, percobaannya harus berulang dan masing-masing percobaan tadi merupakan Bernoulli trial. Nah, jadi kalau misalnya kita melakukan pengamatan sebanyak n kali, dan kita akan menginginkan X di antaranya atau dari N sampel tersebut memenuhi kriteria yang kita teliti, maka ini kita selesaikan dengan distribusi binomial. Nah, kalaupun kita melaksanakan trial dengan sebanyak N kali, maka antara satu trial dengan trial lainnya itu bersifat independen atau saling bebas. Jadi kalau tadi ada 7 mobil lewat, katakanlah ya, kemudian kita amati ke-7 itu, kalau kita ingin 4 di antaranya berwarna putih, nah berarti itu adalah indikasi kita akan lakukan penyelesaiannya dengan distribusi binomial. Kemudian penulisan untuk distribusi binomial ini biasanya bin, n, in n ini adalah parameter jumlah sampel, kemudian ada X dan ada parameter peluangnya. Nah, untuk PMF untuk distribusi binomial adalah peluang X sama dengan X dengan peluangnya P adalah N kombinasi X kali P pangkat X kali 1 min P pangkat N min X. Ini adalah untuk X sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya sampai N. Jadi X ini bisa berharga 0, 1, 2, dan sampai yang paling maksimal adalah sebanyak N. Dan 0 untuk lainnya. Nah, teman-teman, ya, untuk statistik ekspektasi X-nya, untuk variabel acak yang mengikuti distribusi Bernoulli, maka ekspektasi X-nya adalah N kali P. Sedangkan untuk varians X-nya adalah NP kali 1 min P. Kalau ada yang mau membuktikan, silahkan nanti dibuktikan. Ya. Nah, lihat kita contohnya sekarang. Peluang pecahnya telur ayam yang dikirim keluar kota adalah 0,15. Diambil 8 telur setelah sampai di tempat pengirimannya. Berapa peluang akan terdapat paling banyak 2 telur yang pecah? Perhatikan teman-teman, dari kasus yang diberikan, kita dapat informasi pertama bahwa kasus yang kita amati lebih dari 1 buah percobaan. Karena apa? Kita mengambil 8 buah telur. Kemudian peluang telur pecah itu adalah 0,15 disebutkan di soal. Kemudian untuk kejadian yang diamati itu hanya untuk masing-masing percobaan atau masing-masing objek yang kita lihat, hanya ada 2 kemungkinan, yaitu telurnya pecah atau tidak pecah. Jadi ini ada 2 kemungkinan hasil. Kemudian yang diinginkan adalah, perhatikan bahwa kita menginginkan X lebih kecil sama dengan 2. Karena apa? Karena yang ditanyakannya adalah berapa peluang akan terdapat paling banyak 2 telur pecah. Jadi dari 8 itu kan kemungkinan telurnya pecah itu bisa 0, bisa 1, bisa 2, sampai bisa semuanya pecah. Atau 8-8-nya pecah, atau sebanyak N itu pecah. Tapi kalau di sini ditanyakan paling banyak 2 telur pecah, berarti artinya bahwa kita mengharapkan jumlah pecahnya bisa 0, bisa 1, atau bisa 2. Nah, dengan demikian, karena ini kasusnya ataupun informasi yang kita dapatkan ini cocok dengan poin-poin penting yang tadi menjadi catatan kita ketika mengidentifikasi untuk distribusi binomial, maka kita akan selesaikan kasus ini dengan distribusi binomial.
Nah, perhatikan sekarang berarti kita akan mempergunakan atau mencari peluang untuk X lebih kecil sama dengan X, di mana X-nya adalah 2, ya, berarti peluang X sama dengan 0, ditambah peluang X sama dengan 1, ditambah peluang X sama dengan 2. Dengan ketika X ini mengikuti distribusi binomial dengan N8 dan P-nya 0,15, berarti dengan PMF yang dijelaskan tadi, yaitu peluang X sama dengan N kombinasi X, P pangkat X kali 1 min P pangkat N min X. Jadi untuk peluang X sama dengan 0, bisa kita hitung peluang X sama dengan 0 sama dengan 8 kombinasi 0, kali 0,15 pangkat 0, kali 1 min 0,15 pangkat 8 min 0. Sama dengan 8 faktorial dibagi 0 faktorial kali 8 min 0 faktorial kali 1, ini adalah 0,15 pangkat 0, kemudian 1 min 0,15 berarti 0,85, dan pangkatnya 8 karena ini adalah 8 min 0. Jadi kombinasi 8 kombinasi 0 itu adalah 1, dan ini adalah 0,15 pangkat 0 itu 1. Kemudian kalau kita atau teman-teman cari 0,85 dipangkatkan 8 itu adalah 0,2725. Jadi kalau teman-teman hitung, pada akhirnya akan diperoleh peluang X sama dengan 0 adalah 0,2725. Nah, dengan cara yang sama, teman-teman nanti akan bisa memperoleh selain peluang X sama dengan 0 itu adalah 0,2725, kemudian peluang X sama dengan 1 adalah 0,3847, dan nanti teman-teman kalau hitung dengan rumus tadi dan mengganti 0 dengan 2, maka akan diperoleh 0,2376. Nah, jadi dengan demikian kalau kita jumlahkan seluruh peluang X lebih kecil sama dengan 2, ini adalah 0,8948. Jadi dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa peluang akan terdapat paling banyak 2 telur ayam yang pecah adalah 0,8948. Nah, sebagai catatan penting teman-teman, jadi kalau teman-teman mengetahui kalau kita ambil 8 telur, kemudian peluang atau kemungkinan pecahnya jumlah telur yang pecah itu bisa 0, bisa 1, bisa 2, sampai terakhir adalah bisa 8. Nah, kalau kemudian teman-teman hitung masing-masing peluang kejadian yang 9 kejadian itu, ingat dari 0 sampai 8 ada 9 kejadian yang mungkin terjadi, dan kalau peluangnya semua dijumlahkan, itu hasilnya akan sama dengan 1. Ingat, karena distribusi binomial juga merupakan distribusi peluang, maka harus dipastikan hasilnya juga adalah 1.